Awalnya tidak ada yang ganjil dengan warung pecel lele milik Ibu Rahayu yang berdiri di pinggir jalan Parangtritis, Kasihan, Bantul. Setiap malam, warung sederhana itu selalu dipenuhi pelanggan. Aroma sambal korek khas Jogja yang menggoda serta cita rasa gurih lele gorengnya membuat orang rela antre panjang meski udara malam lembab dan berdebu. Dalam waktu tak lama, warung tersebut menjadi salah satu tempat makan paling ramai di kawasan itu. Namun belakangan, bila kebetak sedap, beberapa pelanggan mengeluh mengalami gangguan kesehatan setelah makan di sana. Ada yang merasa pusing, ada yang mual. Bahkan ada pula yang mengaku sempat pingsan usai menyantap pecel lele itu. Awalnya semua mengira hal itu hanya kebetulan, tetapi laporan demi laporan mulai berdatangan ke puskesmas Kasihan. Petugas kesehatan yang menerima laporan tersebut akhirnya mulai curiga. Mereka segera menyampaikan temuan itu kepada Polresta Yogyakarta. Tak butuh waktu lama, tim gabungan dari Satreskrim Polresta Yogyakarta dan Dinas Kesehatan DIY langsung bergerak melakukan penyelidikan. Sebuah investigasi diam-diam pun dilakukan terhadap warung yang selama ini terkenal dengan slogan rasa nikmat yang bikin kangen. Malam itu, ketika warung masih penuh pembeli, sejumlah petugas datang melakukan pemeriksaan mendadak. Ibu Rahayu tampak panik, namun berusaha tetap tenang. Polisi kemudian memeriksa area dapur, tempat penyimpanan bahan baku, hingga alat masak yang digunakan setiap hari. Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan beberapa wadah kecil berisi cairan pekat yang disembunyikan di bawah rak bumbu. Cairan tanpa label itu ketika ditanya disebut Ibu Rahayu sebagai ramuan keluarga yang diwariskan untuk menjaga rasa lele agar gurih dan tidak amis. Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan penyidik. Petugas dari Dinas Kesehatan lalu mengambil sampel cairan itu untuk diuji di laboratorium. Mereka juga mengamankan sejumlah bahan makanan lain yang dianggap mencurigakan. Suasana warung yang semula riuh seketika berubah tegang. Para pelanggan yang masih duduk buru-buru meninggalkan tempat dengan wajah bingung. Tak lama, kabar penggerebekan itu menyebar cepat di media sosial. Warga sekitar berdatangan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung yang selama ini mereka percayai. Beberapa di antaranya bahkan mengaku terkejut sebab Ibu Rahayu dikenal ramah dan sering memberikan makanan gratis kepada anak-anak jalanan di sekitar Kasihan. Sementara itu, para petugas terus melakukan pemeriksaan hingga larut malam. Beberapa saksi, termasuk karyawan warung dan pemasok bahan makanan, turut diperiksa. Dari keterangan awal muncul dugaan bahwa cairan misterius itu digunakan sebagai campuran sambal dan rendaman ikan. Kepolisian belum memberikan pernyataan resmi, namun sumber internal menyebut bahwa hasil uji awal menunjukkan adanya senyawa kimia aktif yang seharusnya tidak dipakai untuk konsumsi manusia. Dugaan sementara, zat tersebut digunakan untuk memperkuat rasa gurih serta memperpanjang daya tahan bahan makanan. Warung pecel lele milik Ibu Rahayu kini telah dipasangi garis polisi. Seluruh aktivitas dihentikan, sementara demi kepentingan penyelidikan, warga sekitar hanya bisa memandangi warung itu dengan rasa tak percaya. Di sisi lain, muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin warung kecil di pinggir jalan bisa menyimpan bahan seaneh itu? Sejak kapan ramuan tersebut mulai digunakan dalam setiap porsi pecel lele yang disajikan tiap malam keesokan paginya? Suasana di sekitar warung pecel lele milik Ibu Rahayu berubah mencekam. Garis polisi masih melintang di depan pintu. Sementara warga berkerumun di seberang jalan, berbisik-bisik tak percaya. Warung yang dulunya dikenal enak dan murah kini menjadi lokasi penyelidikan kasus berbahaya. Petugas kepolisian dan Dinas Kesehatan kembali datang membawa peralatan tambahan. Mereka membuka satu persatu wadah di dapur. Menelusuri setiap sudut ruang yang sempit tapi tertata rapi. Di antara tumpukan bahan masakan, ditemukan beberapa botol plastik tanpa label. Ada yang berisi cairan kekuningan, ada pula yang kental berwarna hitam keunguan.
Di atas meja dapur terdapat selembar catatan kecil bertuliskan takaran dan waktu perendaman ikan sebelum digoreng. Di bagian bawahnya tertulis tulisan tangan halus. 2 tetes cukup untuk 100 porsi. Catatan itu langsung diamankan oleh polisi karena dianggap penting. Sementara itu, Ibu Rahayu telah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Perempuan berusia sekitar 50 tahun itu tampak tenang. Namun matanya sembab kepada petugas. Ia mengaku tidak tahu apapun tentang kandungan cairan tersebut. Ia hanya mengikuti resep peninggalan suaminya yang sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Suaminya dulu dikenal sebagai juru masak handal yang membuka warung pecel lele pertama di kawasan Bantul. Sejak sang suami meninggal mendadak 5 tahun silam, Ibu Rahayu melanjutkan usaha itu dengan resep yang sama. Ia yakin ramuan rahasia yang diwariskan suaminya adalah kunci kesuksesan warungnya. Namun kesaksian lain datang dari mantan karyawan bernama Teguh yang bekerja di sana selama 2 tahun sebelum keluar tahun lalu. Dalam keterangannya kepada penyidik, Teguh mengaku sering melihat cairan itu dituangkan ke adonan sambal dan rendaman ikan setiap malam. Ketika ia bertanya kepada Ibu Rahayu tentang cairan tersebut, sang pemilik hanya menjawab singkat, "Itu bumbu warisan keluarga. Jangan macam-macam." Teguh juga mengaku pernah mencium bau menyengat mirip bahan kimia dari cairan itu. Namun ia tak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Pengakuannya kini menjadi perhatian serius penyidik. Sebab ada kemungkinan cairan itu bukan sekadar bumbu biasa. Dinas Kesehatan yang menerima sampel dari lokasi menyebut bahwa hasil uji laboratorium sementara menunjukkan adanya senyawa kimia aktif yang tidak boleh dikonsumsi manusia. Meski belum diumumkan resmi, kabar itu membuat masyarakat panik. Banyak pelanggan lama langsung memeriksakan diri ke RS Bayangkara Yogyakarta setelah mendengar berita tersebut. Beberapa warga bahkan menuduh Ibu Rahayu sengaja mencampurkan bahan berbahaya demi keuntungan. Namun, ada pula yang merasa iba karena mengenal Ibu Rahayu sebagai sosok dermawan yang sering membantu tetangga. Sore harinya, polisi menggelar konferensi persingkat di halaman Polresta Yogyakarta. Kepala Satuan Reserse Kriminal menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil laboratorium lengkap. Ia menegaskan bahwa jika terbukti menggunakan bahan berbahaya, pemilik warung dapat dijerat pasal berlapis terkait pelanggaran keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Yang mengejutkan, penyidik menemukan fakta baru dari hasil pemeriksaan ponsel milik Ibu Rahayu. Di dalamnya, terdapat percakapan antara dirinya dengan seseorang berinisial R yang rutin mengirim cairan tersebut setiap bulan. Dalam pesan terakhir, Ibu Rahayu bertanya, apakah ramuan yang dikirim masih sama seperti sebelumnya? Orang bernama R itu menjawab, lebih kuat dari sebelumnya. Rasanya makin gurih dan tahan lama. Identitas pengirim bahan kini sedang ditelusuri polisi. Dugaan sementara, cairan itu dikirim dari luar kota dan tidak memiliki izin edar. Sementara itu, warung pecel lele milik Ibu Rahayu yang dulunya terang dan ramai kini tampak gelap dan sunyi. Meja-meja masih menyisakan noda sambal yang belum dibersihkan. Sementara wajan penggorengan dibiarkan dingin di atas kompor. Warga sekitar berdiri di depan garis polisi. Berbisik pelan menebak-nebak apa sebenarnya yang terjadi. Sebagian mengaku tak berani lagi makan di warung manapun untuk sementara, takut kejadian serupa terulang. Namun malam itu, seorang pedagang kaki lima di seberang jalan bersumpah melihat sesuatu yang ganjil. Ia mengaku melihat sosok perempuan tua berpakaian lusuh berdiri di dekat warung yang sudah ditutup itu. Menatap papan nama sambil tersenyum samar, saat hendak ditekati, sosok itu perlahan menghilang ke dalam gelap gang sempit. Warga yang mendengar cerita itu semakin penasaran siapa perempuan tua itu sebenarnya. Dan apa hubungannya dengan Ibu Rahayu, serta ramuan rahasia yang membuat Yogyakarta geger malam itu. Sulastri yang tengah dirundung duka dan tidak memahami, apapun kala itu memilih menuruti pesan itu tanpa banyak tanya.
Ia hanya menyadari satu hal setiap kali cairan itu diteteskan ke bumbu sambal dan rendaman ikan. Kelezatan masakannya terasa kian pekat, lebih gurih, dan arus pelanggan seolah tidak pernah surut. Tetapi kini, setelah semuanya tersingkap, Ibu Rahayu tampak menyesali segala yang telah terjadi. Ia menangis di hadapan penyidik, memohon agar warga tidak menimpakan kesalahan kepadanya. Ia bersikeras tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Yang ia inginkan hanyalah mempertahankan warung peninggalan suaminya. Sementara itu, polisi segera mengerahkan tim untuk menelusuri keberadaan Mbah Kirana. Berdasarkan keterangan warga setempat di Imogiri, perempuan tua itu dikenal sebagai dukun pawon yang telah lama bermukim di tepi hutan. Rumahnya terpencil. Jarang ada yang berani mendekat. Konon, banyak pedagang datang memohon berkah dagangan dengan cara-cara yang tidak lazim. Sore itu, tim penyidik ditemani aparat desa mendatangi kediaman Mbah Kirana. Rumah tua itu berdiri sunyi, berata perumbia, dengan halaman dipenuhi daun kering. Ketika pintu diketuk, tak ada sahutan. Namun dari celah jendela terlihat deretan botol kaca berisi cairan warna-warni tersusun rapi di rak kayu. Saat tim mencoba masuk, hawa di dalam rumah terasa lembab dan menekan. Di meja kayu di tengah ruangan, tergeletak selembar kertas bertuliskan tangan segala yang enak lahir dari pengorbanan. Tulisan itu tampak baru, seolah ditorehkan belum lama. Di sudut ruangan, polisi mendapati tungku batu dengan sebuah panci besar di atasnya. Di dalam panci tersisa cairan pekat berwarna hitam kehijauan yang baunya menyesakan dada. Setelah diperiksa, ditemukan sisa-sisa organ hewan kecil di dalam cairan tersebut. Petugas menduga itulah bahan dasar ramuan yang dipakai di warung pecel lele Ibu Rahayu. Yang membuat bulu kuduk berdiri. Pada dinding rumah tergantung foto lawas menampilkan Ibu Rahayu, suaminya, dan Mbah Kirana. Ketiganya tersenyum berdiri di depan warung pecel lele pertama yang kini menjadi pusat perkara ini. Di balik foto itu, tertera tulisan tinta yang telah memudar janji, jangan dilanggar, atau semuanya akan kembali menagih. Tim penyidik segera membawa seluruh barang bukti ke kantor polisi. Namun ketika mereka kembali ke rumah Mbah Kirana keesokan pagi untuk pemeriksaan lanjutan, bangunan itu telah hangus. Tidak terlihat tanda-tanda kebakaran alami. Api tampaknya berasal dari dalam, melumat seluruh isi rumah tanpa menyisakan satu pun jasad. Kabar kebakaran itu pun cepat menyebar. Warga mulai mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Ada yang berbisik Mbah Kirana sebenarnya telah lama meninggal. Dan sosok yang sempat terlihat hanyalah penampakan. Ada juga yang percaya rumah itu terbakar karena sebuah perjanjian yang telah mencapai akhir. Pada saat yang sama, hasil uji laboratorium resmi akhirnya diumumkan. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyatakan cairan dari warung pecel lele Ibu Rahayu mengandung senyawa kimia berbahaya serta residu organik yang tidak dapat diidentifikasi. Zat tersebut berpotensi menyebabkan gangguan saraf jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Polisi kemudian menetapkan Ibu Rahayu sebagai tersangka sementara atas pelanggaran keamanan pangan sambil menunggu pengusutan lebih jauh mengenai keterlibatan Mbah Kirana. Hal yang mengherankan, pada malam yang sama setelah pengumuman, Ibu Rahayu dilaporkan kehilangan kesadaran di dalam sel tahanan. Petugas jaga mengatakan, sebelum ambruk, ia sempat bergumam lirih sambil menatap kosong ke dinding. Aku cuma ingin warungku ramai seperti dulu, seperti yang dia janjikan. Sejak saat itu, perkara ini tak lagi sekadar urusan hukum, melainkan juga misteri yang membuat warga Yogyakarta resah. Warung yang dulunya riuh tawa kini justru dihindari. Yang paling mengusik adalah kabar dari seorang pedagang malam yang melintas di depan warung beberapa hari kemudian. Ia mengaku melihat cahaya redup di dalam, dan dari balik tirai tampak siluet seseorang sedang menggoreng lele sambil bersenandung pelan lagu dolanan Jawa gundul-gundul pakul yang dulu kerap dinyanyikan Ibu Rahayu.
Sudah mendekati 2 minggu sejak warung pecel lele itu ditutup. Tetapi rasa takut bercampur rasa ingin tahu di kalangan warga belum juga mereda. Garis polisi masih terbentang. Namun saban malam tetap saja ada yang bersumpah melihat cahaya samar dari dalam tempat yang seharusnya kosong itu. Beberapa orang mulai menjauhi area tersebut begitu gelap turun. Tidak sedikit pengemudi ojek daring menolak melewati jalan di depan warung selepas pukul 10 malam karena cerita-cerita ganjil yang beredar. Ada yang mengaku mendengar suara wajan mendesis, ada pula yang mencium aroma sambal dan ikan goreng. Padahal warung itu tak lagi beroperasi. Seorang warga bernama Mbak Sari bercerita, pada malam Jumat ketika pulang dari pasar, ia melihat pintu warung sedikit terbuka. Dari celah itu, tampak cahaya lampu kuning berkelip dan terdengar nyanyian perempuan yang lembut. Mulanya ia mengira polisi sedang melakukan pemeriksaan ulang. Tetapi ketika ia menatap lebih lama, nyanyian itu mendadak berhenti. Saat didekati, pintu yang tadi menganga kini tertutup rapat. Seperti tak pernah tersentuh siapapun. Cerita Mbak Sari membuat warga geger. Polisi sempat datang memeriksa ulang. Namun tidak menemukan apapun, tak ada tanda-tanda orang masuk, lampu padam total. Bahkan kompor di dapur sudah lama dilepas serta disegel. Yang janggal, di atas meja dapur ditemukan sebuah piring berisi sisa sambal yang masih segar. Di sampingnya tergeletak setangkai bunga kenanga yang masih basah, seakan baru saja diletakkan. Petugas yang menemukannya spontan merinding. Apalagi, aroma sambal itu identik dengan racikan khas warung Ibu Rahayu dahulu. Kepolisian mencoba menenangkan warga dengan menyebut itu hanya ulah segelintir orang iseng yang ingin menakut-nakuti. Namun beberapa hari kemudian, laporan baru muncul. Seorang petugas kebersihan yang melintas sekitar waktu dini hari mengaku melihat seseorang berdiri di belakang warung, mengenakan jarik batik parang rusak dengan selendang lurik. Membawa wajan, sosok itu berjalan perlahan menuju pembuangan minyak bekas. Lalu lenyap begitu saja. Desas-desus pun kian menjadi. Banyak yang percaya sosok tersebut adalah arwah Mbah Kirana, sang pembuat ramuan, kembali menagih janji lama antara dirinya dan keluarga Ibu Rahayu. Di sisi lain, kondisi Ibu Rahayu yang dirawat di rumah sakit setelah pingsan di sel belum juga membaik, tubuhnya lemah, dan matanya kerap terbuka setengah ketika tidur. Seakan berada di ambang antara sadar dan tidak, dokter memastikan tidak ada luka fisik maupun penyakit berbahaya. Namun ia terus menghigau, menyebut-nyebut nama Mbah Kirana dan kalimat ramuan belum dibayar. Seorang perawat yang menjaga Ibu Rahayu bahkan mengalami kejadian aneh. Saat malam tiba, monitor detak jantung pasien melonjak tanpa sebab, dan pada layar muncul garis-garis acak, seperti membentuk pola aksara Jawa kuno. Mesin itu lalu mati seketika padahal pasokan listrik di ruang lain normal. Kabar ini sampai ke telinga penyidik yang menangani perkara. Salah satunya, Inspektur Bayu, memutuskan menelusuri kembali catatan lama milik suami Ibu Rahayu yang tersimpan dalam berkas. Dari buku resep warung, Bayu menemukan satu halaman yang berbeda, kertasnya lebih tua. Tulisannya berbahasa Jawa halus, dan di bagian bawahnya ada tanda tangan berbentuk lingkaran berisi 3 huruf, R, S, dan sebuah simbol menyerupai mata. Di bawahnya tertulis, siapa yang menghidupkan rasa akan menanggung rasa. Bayu merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Ia pun meminta izin untuk kembali memeriksa lokasi warung pada malam hari bersama 2 anggota lainnya. Tepat tengah malam, mereka tiba di depan bangunan yang gulita. Lampu jalan meredup. Angin malam membawa samar wangi sambal. Begitu melangkah masuk, hawa di dalam ruang berubah dingin. Udara terasa berat, dan dari dapur terdengar gemericik minyak panas. Padahal kompor belum dinyalakan, mereka mendekat perlahan. Di atas meja, sebuah wajan berisi minyak tampak bergelembung sendiri seakan sedang menggoreng sesuatu.
Ketika Bayu mengarahkan senter ke wajan itu, gelembong-gelembong mendadak berhenti. Di dasar wajan, tampak bayang samar wajah seorang perempuan tua yang tersenyum balik menatap mereka. Salah satu anggota spontan mundur. Pukapazi. Tiba-tiba, dari belakang terdengar langkah kaki diiringi semerbak kenanga yang kian tajam. Dari arah pintu dapur, tampak sosok berambut panjang, mengenakan jarik batik dan selendang lurik. Berdiri membeku menatap dengan mata kosong. Suaranya lirih namun jelas, kalian datang mencari rasa, tapi rasa itu sudah memilih tempatnya. Seketika, senter-senter padam bersamaan dan ruangan tenggelam dalam gelap. Yang terdengar hanya denting piring pecah dan desis gorengan yang memekakkan telinga. Ketika cahaya kembali menyala, sosok itu telah lenyap. Di atas meja tersisa sepiring pecel lele lengkap dengan sambal merah yang masih hangat, dan di atas nasi putihnya tertulis dengan cabai. Sudah waktunya dibayar. Bayu dan tim buru-buru keluar dari warung dengan wajah tegang. Seluruh bukti mereka amankan. Namun malam itu juga, ketiganya dilarikan ke rumah sakit karena gejala aneh. Telinga mereka berdenging terus-menerus. Tubuh terasa panas seolah baru menelan api. Dokter menyatakan tidak ada luka fisik. Tetapi suhu tubuh mereka meningkat drastis tanpa penjelasan medis. Keesokan pagi, polisi resmi menutup total lokasi warung dan melarang siapapun mendekat. Meski begitu, warga bersumpah setiap malam Selasa Kliwon aroma sambal lele khas Ibu Rahayu masih tercium dari kejauhan. Seakan warung itu tetap hidup di dunia yang tak kasat mata. Dan pada papan nama yang telah memudar, tulisan peselele Bu Rahayu perlahan berganti warna. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menoreh ulang huruf demi hurufnya. Kini yang terbaca di sana hanya dua kata yang membuat siapapun yang melihatnya merinding warung rasa. Sepekan setelah peristiwa di warung yang membuat 3 penyidik dirawat dengan kondisi misterius, suasana Yogyakarta kian penuh desas-desus. Media lokal mulai memberitakan kejadian itu dengan bermacam versi. Ada yang menyebutnya gangguan kesehatan akibat paparan zat kimia berbahaya. Ada pula yang menuliskannya sebagai gangguan gaib karena pelanggaran suatu janji lama. Keluarga Ibu Rahayu menolak diwawancarai. Mereka menutup diri. Bahkan, rumah tinggalnya kini tampak sepi. Hanya tetangga yang sesekali meletakkan makanan di depan pagar. Meski tidak ada seorang pun yang berani mengetuk pintu. Dalam beberapa malam terakhir, warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah itu, diiringi aroma masakan yang sangat kuat. Seperti ada yang sedang menggoreng ikan pada tengah malam. Sementara itu, di rumah sakit, Ibu Rahayu masih belum siuman. Namun keanehan kembali terjadi. Setiap lewat tengah malam, monitor di ruang perawatannya menunjukkan detak jantung melonjak tajam. Dan dari mulutnya terdengar bisikan pelan seperti sedang berdoa dalam bahasa yang tak dikenali. Perawat yang berjaga mengatakan suaranya mirip nyanyian ritual kuno. Dokter yang menanganinya kebingungan. Secara medis, kondisi tubuh Ibu Rahayu stabil. Tetapi setiap menjelang pukul 12 malam, suhu tubuhnya meningkat, dan ia berkeringat seakan baru saja selesai memasak. Pernah, pada suatu malam, perawat mendapati tangan Ibu Rahayu terangkat pelan seolah-olah tengah mengaduk sesuatu dengan sendok yang tak terlihat. Sementara itu, Inspektur Bayu yang telah keluar dari rumah sakit mulai menelaah kembali semua catatan yang dikumpulkan dari rumah Mbah Kirana sebelum terbakar. Di antara sisa-sisa kertas yang hangus, ditemukan selembar yang masih bisa dibaca. Tulisan itu berbunyi, yang ingin dagangannya ramai harus memberi rasa. Rasa lahir dari jiwa dan jiwa harus diserahkan dengan ikhlas. Bayu membacanya berulang-ulang. Ia kian yakin cairan misterius itu bukan sekadar campuran kimia, melainkan bagian dari sebuah ritual lama yang diyakini dapat mendatangkan keberuntungan berdagang dengan imbalan sesuatu yang jauh lebih besar jiwa manusia. Akhirnya, seorang saksi baru muncul.
Seorang lelaki tua bernama Pak Warto, mantan pemasok ikan untuk warung Ibu Rahayu. Ia bercerita bahwa dulu, sebelum suami Ibu Rahayu meninggal, ia pernah diajak mengantar ikan ke rumah Mbah Kirana di Imogiri. Saat itu, Pak Warto menyaksikan sesuatu yang tak mampu ia lupakan. Menurut pengakuannya, di halaman rumah Mbah Kirana ada sebuah sumur tua dengan batu nisan kecil di sekitarnya. Dari dalam sumur tercium bau anyir yang sangat menusuk. Ia juga mendengar suara seperti bisikan manusia dari kedalaman sumur itu. Ketika Mbah Kirana meneteskan cairan hitam ke sebuah ember berisi air, perempuan tua itu berkata kepada suami Ibu Rahayu, "Setiap rasa harus tumbuh dari pengorbanan. Jika rasa memudar, tambahkan nyawa baru." Pak Warto ketakutan dan segera pulang. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi memasok ikan ke sana. Beberapa bulan kemudian, suami Ibu Rahayu ditemukan meninggal mendadak di dapur warung tanpa sebab yang jelas. Mendengar kesaksian itu, Bayu mulai merangkai hubungan antara kejadian masa lalu dengan apa yang kini berlangsung. Ia meyakini ramuan itu bukan sekadar campuran bahan, melainkan media untuk mengikat janji rasa antara manusia dengan sesuatu yang melampaui nalar. Untuk memastikan, ia memutuskan kembali mendatangi lokasi warung. Kali ini, ia mengajak seorang ulama sepuh bernama Kyai H. Romli, yang dikenal sering membantu mengatasi gangguan spiritual di wilayah DIY. Malam itu mereka datang diam-diam agar tidak menarik perhatian warga. Garis polisi masih menggantung, tetapi mereka membuka sedikit celah untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, hawa ruangan terasa sangat dingin. Di dalam warung, wangi sambal bercampur tipis dengan aroma kenanga, dan di sudut dapur, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di meja bekas kobek sambal, muncul noda merah membentuk pola lingkaran. Di tengahnya terletak sebuah piring kosong yang perlahan bergetar. Kyai H. Romli segera melantunkan ayat-ayat suci dengan suara mantap. Keheningan berubah berat, seolah udara dari segala arah ikut menekan. Dari belakang dapur terdengar langkah perlahan. Diikuti suara perempuan yang berbisik lirih. "Aku tidak mau warungku sepi. Aku sudah membayar dengan jiwaku sendiri." Ibu Rahayu muncul dari kegelapan dengan wajah pucat, matanya kosong. Ia mengenakan pakaian rumah sakit. Seakan baru kabur dari ruang perawatan, tangannya gemetar menggenggam sendok kayu, dan dari ujung sendok itu menetes cairan hitam kental berbau busuk. Bayu refleks mundur. Sementara Ki Aceh, Romli terus membaca doa lantang. Ibu Rahayu menyerit histeris. Dia menagihnya, "Aku tidak bisa berhenti. Kalau rasa hilang, semua akan mati kelaparan." Seketika wajan di atas kompor menyala sendiri. Api membesar tanpa minyak. Dan dari dalamnya keluar asap tebal membentuk wajah perempuan tua wajah Mbah Kirana. Asap itu menjerit panjang hingga lampu-lampu gantung bergoyang keras. Kyai menutup wajahnya dengan sorban sambil terus melafazkan doa. Bayu berusaha menarik Ibu Rahayu keluar. Tetapi tubuh perempuan itu mendadak kaku. Dari kulit tangannya menguar bau anyir yang sama seperti cairan misterius di laboratorium. Lalu secepat kilat, api di dapur padam. Sunui menelan ruang. Saat Bayu membuka mata, Ibu Rahayu sudah lenyap. Yang tersisa hanya pakaian rumah sakitnya tergeletak di lantai. Dan di atas meja dapur masih ada sendok kayu yang kini membatu seperti batu pualam. Kyai H. Romli menatap ke arah pintu keluar dan berbisik pelan. Janji itu sudah ditagih, tapi rasanya belum berakhir di sini. Beberapa hari kemudian, polisi menutup lokasi itu untuk selamanya. Namun warga bersumpah, setiap malam Selasa Kliwon dari arah bekas warung itu kembali tercium aroma pecel lele yang amat menggoda. Dan bila ada yang nekat melintas, mereka kerap mendengar suara perempuan berbisik lembut, "Cukup 2 tetes untuk 100 porsi." Tak seorang pun berani menoleh untuk memastikan siapa yang berbicara dari balik kegelapan warung itu.
Yogyakarta belum benar-benar tenang. Sejak malam penggerebekan, banyak warga enggan makan di luar rumah. Kabut misteri masih menggantung di udara. Apalagi setelah polisi menetapkan 2 orang tersangka tambahan yang diduga ikut memasok bahan rahasia untuk warung pecel lele tersebut. Menurut laporan terbaru, salah satunya adalah pria berusia sekitar 45 tahun. Dikenal warga sebagai penjual bahan dapur keliling. Ia kerap datang pada malam hari membawa bungkusan plastik hitam yang tak pernah diperiksa pembeli. Warga mengira itu sekadar bumbu dapur biasa. Namun kini pandangan berubah total. Polisi menyebut pria itu berperan penting dalam rantai pasokan bahan mencurigakan yang ditemukan di warung. Berdasarkan hasil uji laboratorium sementara, bahan tersebut bukan semata zat kimia berbahaya, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, campuran daging yang tidak seharusnya dikonsumsi manusia. Meski pihak berwenang belum merinci jenis daging yang dimaksud, kabar yang beredar di kalangan warga sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bungkusan berlumur darah dibawa masuk ke dapur warung pada malam hari. Ada pula yang mengaku mencium bau aneh dari gorengan lele pada hari-hari terakhir sebelum warung ditutup. Di sisi lain, pemilik warung tetap bersikukuh tak mengetahui apa-apa mengenai bahan tersebut. Ia beralasan hanya menerima pasokan dari pemasok tetap dan percaya semuanya aman. Namun penyidik menemukan bukti transaksi elektronik yang menunjukkan pembayaran dalam jumlah besar kepada pemasok yang sama, angka yang tidak wajar untuk usaha kecil. Tim investigasi gabungan dari Dinas Kesehatan, BPOM, dan kepolisian kini memperluas penyelidikan beberapa warung lain di Yogyakarta dan sekitar kota gede yang diduga mendapat pasokan dari sumber serupa. Mulai diperiksa satu persatu. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan praktik yang sama terjadi di tempat lain. Sementara itu, warga yang tinggal di sekitar lokasi bekas warung mengaku sering mendengar suara ganjil pada malam hari. Bahkan setelah tempat itu disegel, beberapa saksi mengatakan bau anyir masih kerap menyembul dari saluran pembuangan di belakang dapur. Seolah ada sesuatu yang belum tuntas terangkat dari sana. Petugas kebersihan yang ditugaskan membersihkan area itu pun mengaku tidak nyaman. Ia bercerita sempat melihat genangan cairan berwarna gelap di bawah bak cuci yang sudah berkarat. Namun ketika hendak disapu, genangan itu menghilang begitu saja, seakan meresap ke tanah. Hingga kini pihak kepolisian belum mengumumkan hasil akhir penyelidikan. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan isu yang belum terverifikasi. Namun di balik ajakan tenang itu, ada kegelisahan yang kian sulit diredakan, sebab di antara bisik-bisik warga, mulai tumbuh dugaan bahwa bahan rahasia itu bukan sekadar bumbu tambahan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tak bisa dipahami dengan nalar. Suara siren mobil polisi kembali meraung malam itu, menuju arah yang sama bekas, warung pecel lele yang kini menjadi titik ketakutan warga Yogyakarta. Pagi harinya, kawasan Jalan Parangtritis kembali dipenuhi rasa ingin tahu. Garis polisi masih menutup rapat warung pecel lele yang kini tampak suram. Ket dinding mulai menglupes. Papan nama dibiarkan miring tertiup angin. Meski tempat itu sudah disegel, beberapa warga tetap berdiri di seberang jalan, membicarakan kabar terbaru yang semakin menyeramkan. Menurut laporan jurnalis lapangan, tim forensik baru saja menemukan sesuatu di bawah lantai dapur bagian belakang. Petugas menggali tanah sedalam hampir 1 meter setelah mencium bau menyengat yang tak lazim. Dari lubang itu, mereka mengangkat beberapa kantong plastik hitam berukuran besar. Isinya tidak langsung dibuka di tempat. Namun raut tegang para penyidik sudah cukup membuat suasana mendadak hening. Tak lama kemudian, mobil jenazah RS Bhayangkara Yogyakarta tiba di lokasi. Kantong-kantong tersebut dimasukkan dengan sangat hati-hati ke dalam kendaraan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan spontan menutup mulut. Sebagian bahkan mundur sambil menahan napas. Tidak ada keterangan resmi. Tetapi semua paham apapun yang ditemukan jelas, bukan bahan pangan biasa.
seorang warga bernama Pak Tono, penjaga malam toko di seberang jalan, menuturkan bahwa ia kerap mendengar langkah kaki dari arah warung sekitar pukul 2 dini hari. Padahal listrik padam, tapi terdengar seperti ada yang mondar-mandir di dapur. Katanya dengan suara bergetar, ia mengaku sempat mengintip melalui celah pagar, namun tak melihat siapapun di dalam. Yang tampak hanya lampu kompor berkedip samar seolah ada yang sedang memasak. Penelusuran polisi membawa mereka pada jejak yang lebih dalam. Ternyata, pemilik warung pernah bekerja di sebuah rumah pemotongan hewan ilegal beberapa tahun lalu. Tempat itu sudah lama ditutup karena persoalan izin. Namun beberapa pekerjanya diduga tetap melanjutkan aktivitas secara sembunyi-sembunyi di lokasi berbeda. Dari titik inilah muncul dugaan bahwa bahan rahasia di warung tersebut mungkin berasal dari jejaring pemotongan gelap itu. Salah satu mantan karyawan yang berhasil diwawancarai mengaku beberapa kali diminta mengantarkan bungkusan daging ke warung tanpa mengetahui isinya. Ia hanya diberi uang tambahan dan diminta merahasiakannya. Bau dagingnya aneh, bukan seperti sapi atau ayam, tapi saya tidak berani bertanya, ujarnya. Dinas Kesehatan DIY kemudian mengumumkan hasil uji laboratorium tahap awal. Mereka mendapati adanya kandungan protein yang tidak selaras dengan jenis daging ikan maupun unggas. Yang lebih mengejutkan, struktur serat jaringannya menyerupai jaringan otot manusia. Pengumuman itu sontak mengguncang publik. Media nasional mulai menyorot kasus ini, sementara lini masa dunia maya dipenuhi komentar ketakutan bercampur amarah. Namun sebelum otoritas dapat memfinalkan hasil uji, gangguan lain yang tak terduga terjadi. 2 anggota polisi yang ikut menggali area belakang warung dilaporkan mendadak jatuh sakit. Mereka mengeluh pusing, miul, dan dihantui mimpi buruk berulang. Dokter tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Salah seorang bahkan menolak kembali ke lokasi dengan alasan merasa terus diawasi sesuatu yang tak tampak. Seorang petugas kebersihan juga mengaku mendengar bisikan samar dari arah dapur saat ia menyapu bagian depan warung. Suara itu, katanya, terdengar seperti seseorang memanggil namanya. Namun ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa. Malam harinya, garis polisi di depan warung sempat roboh diterpa angin kencang. Warga menganggapnya pertanda buruk. Beberapa orang tua mulai melarang anak keluar rumah selepas maghrib. Bahkan tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar situ memilih pindah ke titik lain. Sementara itu, polisi memperketat penjagaan dan menutup seluruh akses menuju dapur. Hanya tim forensik dan penyidik yang diperkenankan masuk. Seorang reporter televisi sempat menayangkan siaran langsung dari lokasi. Tetapi siarannya terputus mendadak setelah terdengar dentuman keras dari dalam warung. Rekaman singkat itu viral dalam hitungan jam. Sampai saat ini, apa yang sebenarnya ditemukan di bawah lantai dapur warung pecel lele itu belum diumumkan secara resmi. Namun rumor terus berseliweran. Dari yang masuk akal hingga yang tak terpikirkan, malam ini, di tengah kegelapan Yogyakarta yang terasa lebih sunyi dari biasanya, tersiar kabar baru ada satu warung lagi di kawasan Kota Gede yang mendadak tutup tanpa penjelasan. Padahal pemiliknya dikenal sebagai teman dekat warung pertama. Suara siren mobil polisi kembali terdengar menembus malam. Melaju ke arah yang sama menuju warung pecel lele yang kini menjadi titik gentar warga kota. Awan misteri bukannya memudar, justru kian menebal, seolah merambat dari satu warung ke warung lain, membawa ketakutan yang belum juga menemukan ujung. Malam kian larut di Yogyakarta. Gerimis turun pelan membasahi aspal yang mulai retak di depan bekas warung itu. Garis polisi yang sempat diperbaiki siang hari kembali terombang-ambing tertiup angin. Lampu jalan di dekatnya berkelip-kelip, seakan enggan terlalu lama menyinari tempat itu. Suasana seakan membeku, menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dari kejauhan, sebuah mobil polisi parkir dengan lampu menyala redup. 2 petugas berjaga sambil berbincang pelan. Wajah mereka tegang, terutama setelah kejadian aneh yang menimpa rekan mereka beberapa hari lalu.
Kabar beredar salah seorang anggota forensik yang ikut membongkar lantai kini dirawat di rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Dokter menyebut kondisi fisiknya baik, tetapi matanya terus terbuka lebar, menatap kosong seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia berteriak setiap kali mendengar suara penggorengan, ujar seorang perawat dengan nada takut. Entah apa yang ia saksikan di dalam warung itu. Sejak hari itu tak ada satupun petugas berani masuk seorang diri. Sementara itu, penyelidikan merambah lebih jauh ke jejaring pemasok bahan makanan di kota. Polisi mendapati warung pecel lele tersebut bukan satu-satunya pelanggan pemasok misterius itu. Ada setidaknya 8 warung lain yang tercatat menerima pasokan serupa selama beberapa bulan terakhir. Namun ketika petugas mendatangi salah satu warung yang berlokasi di kota Gede, tempat itu sudah kosong, pintu besi terkunci rapat, lampu padam, dan dinding belakangnya dipenuhi coretan tak beraturan. Tetangga sebelah mengaku warung itu tutup mendadak 3 hari yang lalu. Pemiliknya pergi tanpa pamit, meninggalkan bau anyir yang tak juga hilang meski disiram air berkali-kali. Di tempat lain, di sebuah rumah kontrakan, kawasan Piungan, polisi menemukan catatan kecil yang diduga milik salah satu pemasok. Tulisan tangan di dalamnya tampak tergesa dan sebagian luntur terkena air. Namun beberapa kalimat masih terbaca jelas. Jangan buang sisa di tempat terbuka. Mereka bisa mencium, bakar, atau kubur dalam tanah yang basah. Kata mereka dalam catatan itu membuat penyidik terdiam. Siapa yang dimaksud manusia? Atau sesuatu yang lain? Catatan tersebut diserahkan ke laboratorium forensik untuk diteliti. Namun isinya sudah cukup membuat masyarakat semakin resah. Di media sosial beredar rekaman suara yang diklaim berasal dari malam penggerebekan dalam audio berdurasi 2 menit itu. Terdengar desis penggorengan disusul jeritan samar seorang perempuan. Keasliannya belum terbukti. Tetapi video unggahannya sudah ditonton jutaan kali dan menjadi trending di berbagai platform. Kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers tertutup. Juru bicara Polda DIY menyampaikan bahwa mereka menemukan bukti kuat adanya praktik ilegal yang melibatkan bahan non-standar untuk konsumsi manusia. Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan unsur gaib atau hal-hal yang tak dapat dijelaskan ilmiah, juru bicara hanya menjawab singkat, "Kami fokus pada fakta yang bisa dibuktikan." Meski demikian, seorang sumber internal yang enggan disebut namanya menyebut tim penyelidik sempat mengalami gangguan tak wajar saat evakuasi barang bukti. Perangkat dokumentasi berulang kali rusak, kamera merekam gambar buram meski cahaya memadai. Bahkan seorang petugas mencatat waktu pada jam tangannya berjalan mundur selama 2 menit. Kian lama perkara ini bergulir. Kian banyak kejanggalan muncul. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara seperti langkah kaki menyeret di tengah malam. Patahalarea itu, dia kagetat. Beberapa kali terlihat bayang seseorang berdiri di jendela warung. Meski bagian dalamnya kosong, seorang pemuda penjaga warung kopi di seberang jalan bercerita bahwa setiap waktu dini hari, lampu dapur warung yang alirannya sudah diputus kadang menyala sendiri beberapa detik. Sesudah itu, terdengar bunyi sendok membentur piring logam, diikuti aroma gorengan yang tiba-tiba menyelimuti udara. Padahal dapur telah kosong total, Dinas Kesehatan DIY mencoba menenangkan publik dengan menegaskan seluruh warung yang terhubung jejaring tersebut sudah diperiksa dan ditutup sementara. Namun rasa takut tak mudah sirna. Omset warung-warung makan di Yogyakarta menurun drastis. Banyak pelanggan memilih memasak di rumah daripada makan di luar. Di sisi lain, polisi terus menelusuri sosok misterius yang diduga pemasok utama bahan rahasia. Dari data transaksi, muncul nama Tuan Rahmat. Akan tetapi, setelah dilacak, identitas itu ternyata palsu. Nomor teleponnya tak lagi aktif dan alamatnya mengarah ke sebuah gudang kosong di wilayah Sewon. Yang lebih aneh, di dalam gudang ditemukan sebuah panci besar yang masih berisi cairan kehitaman. Ketika diuji,
Cairan tersebut mengandung sisa lemak dan fragmen tulang yang sulit diidentifikasi. Tim forensik mencatat beberapa serpihan tulang memiliki karakter menyerupai tulang manusia. Petugas yang ikut mengangkat panci mengaku seketika merasakan suhu tubuhnya turun, seperti diselimuti sesuatu yang dingin. Salah satu di antara mereka bahkan berbisik lirih. Katanya ia mendengar suara tangisan dari dalam cairan itu tepat sebelum tutup panci dibuka. Sejak temuan itu, penyidik mulai menduga perkara ini jauh lebih besar daripada sekadar warung pecel lele biasa. Ada sebuah jaringan yang bekerja dalam diam, menutupi sesuatu yang boleh jadi telah berlangsung lama tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ketika polisi bersiap menutup lokasi gudang, seekor kucing hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan. Hewan itu menatap lurus ke arah panci besar, mengeluarkan suara parau, lalu berlari ke timur menuju lokasi warung pertama yang kini sunyi dan terlarang. Tak ada yang berani mengejarnya, hanya suara angin yang tersisa, membawa bisik samar, menyerupai langkah kaki dan desis minyak panas yang seolah kembali terdengar dari arah dapur yang sudah lama mati. Hujan turun kian deras malam itu. Petir sesekali membelah langit Yogyakarta, menyinari sisa papan nama yang dahulu bertuliskan pecel lele Bu Darmi. Kini huruf-hurufnya telah copot satu persatu, menyisakan bayang kusam di dinding. Aroma tanah basah bercampur bau anyir samar yang masih tercium setiap kali angin bertiup dari arah dapur. Sekitar pukul 10 malam, 2 mobil polisi berhenti di depan warung. Dari dalamnya keluar 5 orang berpakaian sipil. Mereka membawa senter besar, kamera, dan beberapa kantong barang bukti. Salah satunya, penyidik muda bernama Rian. Ditugasi memimpin pemeriksaan lanjutan di area belakang warung tempat beberapa kantong plastik misterius pernah ditemukan. Semua sudah tahu kasus ini bikin heboh, tapi kita tetap harus temukan bukti yang jelas, ujar Rian dengan nada datar. Meski wajahnya sendiri tampak tegang, ia memerintahkan tim menyalakan lampu portabel. Cahaya putih menyorot bagian dapur yang retak dan lembab. Ubin di sana menghitam, dan di beberapa titik terlihat bekas cairan yang tak pernah benar-benar hilang meski sudah disiram disinfektan berkali-kali. Ketika salah satu petugas membuka lemari tua di sudut dapur, terdengar derit pelan. Di dalamnya tidak ada apa-apa selain beberapa botol kecap kosong dan piring berdebu. Namun di balik tumpukan itu, Rian melihat secarik kain lusuh menempel pada dinding. Ia menariknya perlahan. Di balik kain tersebut ternyata ada rongga kecil mirip lubang ventilasi yang tertutup rapat oleh papan tipis. Buka perlahan. Katanya, 2 petugas lain membantu mencongkel papan itu dengan linggis. Butuh beberapa menit sampai papan terlepas sepenuhnya dari dalam lubang. Udara dingin menyembur bersama aroma busuk yang menusuk. Semua spontan menutup hidung. Di sana mereka menemukan sebuah kotak logam berkarat berukuran sedang. Tak ada kunci, hanya lilitan kawat yang mengikat beberapa kali. Begitu kawat dipotong, tutup kotak berderit panjang saat terbuka. Isinya membuat seluruh ruangan membeku selembar kain putih kusam melilit sebuah benda bundar. Dan di atasnya menempel potongan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Rian menatapnya lama sebelum berbisik. Ini bukan sekadar kasus pangan lagi. Mereka membawa kotak itu keluar untuk diperiksa di laboratorium. Namun baru melangkah beberapa meter, salah seorang petugas tiba-tiba ambruk, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Rian berusaha membangunkan, tapi lelaki itu hanya mengigau lirih. Dari bibirnya meluncur kata-kata yang tidak mereka pahami. Suaranya pelan, tetapi jelas, seperti seseorang yang sedang melantunkan doa dalam bahasa yang sangat tua. Kepanikan pun pecah. Mereka segera memanggil ambulans dan menghentikan pemeriksaan malam itu. Sebelum pagi, Rian menutup kembali dapur dan memerintahkan agar area tersebut dijaga 24 jam penuh. Sementara itu, di markas besar Polda DIY,
Hasil uji laboratorium pertama terhadap cairan hitam dari gudang Sewon akhirnya keluar. Laporan menunjukkan adanya kandungan unsur biologis manusia. Namun, ada satu kejanggalan di dalam cairan itu. Terdapat enzim yang biasanya hanya ditemukan pada hewan pemangsa. Para ahli forensik menyebutnya anomali yang tidak alami. Kabar tersebut tidak dibuka ke publik. Beberapa jam setelah hasil itu diterima, salah satu petugas laboratorium dilaporkan mengundurkan diri. Ia meninggalkan pesan singkat sebelum pergi. Bau itu masih menempel di tangan saya. Seolah belum selesai. Hari berganti. Tetapi suasana di Yogyakarta kian mencekam. Warga yang tinggal dalam radius 100 meter dari bekas warung mulai melaporkan kejadian aneh. Pintu rumah bergetar sendiri di malam hari. Suara air mendidih terdengar dari dapur. Padahal kompor mati. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan pelan melewati jendela warung saat tengah malam. Seorang ibu penjaga warung kopi di dekat situ mengatakan, setiap kali hujan turun, ia mencium aroma lele goreng dari arah warung. Padahal tempat itu sudah lama tidak beroperasi. Bau itu muncul sebentar, lalu hilang. Rasanya seperti ada yang benar-benar sedang menggoreng. Katanya sambil gemetar. Para polisi yang berjaga pun mulai terusik. Salah satu anggota patroli mengaku sering mendengar ada yang memanggil namanya dari arah dapur. Namun ketika disorot dengan senter, tidak ada siapapun di sana. Seeksaut itu. Setiap jaga malam mereka tidak pernah berdiri sendirian. Rian yang memimpin penyelidikan mulai curiga perkara ini menyentuh sesuatu yang bukan semata-mata kriminal. Ia menelusuri catatan lama mengenai lokasi warung tersebut. Dari arsip kota terungkap bahwa lahan tempat warung berdiri dahulu merupakan rawa tua yang dipakai warga untuk pembuangan bangkai hewan pada masa kolonial. Bahkan ada catatan tak resmi dari tahun 1947 yang menyebut beberapa jasad korban konflik pernah ditemukan terkubur di sana. Semua mulai masuk akal. Bau anyir, mimpi buruk para petugas, hingga suara-suara aneh di dapur. Mungkin bukan sekadar efek psikologis, melainkan sisa sesuatu yang tertinggal di tanah itu. Malam berikutnya, tim forensik kembali untuk mengambil foto tambahan. Namun sekitar pukul 2 dini hari, komunikasi radio mereka tiba-tiba terputus. Sinyal menghilang, kamera tidak berfungsi, dan generator listrik mati mendadak. 3 jam kemudian, tim bantuan datang dan mendapati lokasi kosong. Tak kata siapapun, hanya sebuah senter yang masih menyala redup di dekat dapur. Menyorot genangan air berwarna hitam pekat. Di tengah genangan itu tampak bekas jejak kaki basah yang tidak mengarah keluar, melainkan menuju ke dalam lubang tempat kotak logam ditemukan sebelumnya. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak langkah lain, hanya aroma gorengan yang samar menggantung di udara seolah baru saja dimasak. Sejak malam itu, nama pecel lele Bu Darmi tak lagi sekadar menunjuk sebuah warung. Ia menjelma kisah kelam yang beredar dari mulut ke mulut tentang dapur yang tidak pernah sungguh-sungguh mati, dan bahan rahasia yang konon masih dicari oleh sesuatu yang belum selesai menuntut. 3 hari setelah tim forensik terakhir dinyatakan hilang, suasana Yogyakarta berubah kian mencekam. Pemberitaan media dibatasi. Polisi menutup akses ke seluruh kawasan sekitar bekas warung pecel lele Bu Darmi, dan warga setempat dipindahkan sementara. Namun, ketenangan yang dipaksakan itu tidak mampu meredam ketakutan yang tumbuh. Pada malam keempat, beberapa warga yang diam-diam masih bertahan di sekitar lokasi mengaku melihat cahaya merah dari arah dapur warung. Cahaya itu muncul perlahan seperti bara, kemudian padam dengan sendirinya. Setelah itu, udara mendadak dingin, dan bau anyir kembali menyelimuti. Meski hujan deras tak henti-henti. Kombes Surono, Kapolresta Yogyakarta, akhirnya turun langsung ke lokasi. Ia datang bersama tim khusus berpelindung lengkap, membawa alat perekam suhu dan deteksi kimia. Tujuan mereka hanya satu, mencari jejak tim yang hilang dan memastikan tidak ada aktivitas manusia lain di sana.
Begitu melangkah ke dapur, suhu ruangan yang semula normal turun drastis hingga di bawah 12 derajat Celcius. Kaca jendela berembun, dan dari langit-langit menetes cairan gelap berbau anyir tajam. Salah satu anggota tim menduga cairan itu berasal dari saluran air yang tersumbat. Tetapi setelah diperiksa, cairan justru merembes dari sela-sela kayu atap. Rian kini ditunjuk sebagai koordinator investigasi khusus berdiri di tengah ruangan. Menatap lantai tempat kotak logam dulu ditemukan, ubin di sana mengelupas. Dari celah-celahnya mengepul uap tipis seperti asap. Ia berjongkok, menyorot dengan senter, dan menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Sepotong kuku manusia masih menempel pada gumpalan tanah lembek. Mereka tidak hilang, bisiknya pelan. Mereka ada di sini. Tim segera melakukan penggalian ulang. Setelah hampir 2 jam bekerja, mereka menemukan sisa-sisa seragam forensik, beberapa peralatan kerja, dan sepasang sepatu yang tertimbun sebagian. Namun, yang paling membuat ngeri bukanlah benda-benda itu, melainkan tulisan pada dinding bata dekat lubang diukir dari lumpur berwarna gelap, seolah dicakar jari panas. Jangan biarkan dia masak lagi. Kalimatnya hanya 3 baris. Tetapi cukup membuat ruangan mendadak senyap. Rian memeriksa lebih dekat dan melihat bekas telapak tangan menempel pada bata. Ukurannya tidak wajar, lebih kecil dari tangan orang dewasa, namun jari-jarinya panjang dan bengkok seperti cakar. Saat mereka bersiap menutup lokasi, alat pendeteksi suhu tiba-tiba berbunyi. Pada monitor, muncul titik panas di sudut dapur, tepat di area bekas kompor. Rian mendekat perlahan sambil menyorotkan senter. Tiba-tiba, minyak di dalam wajan berkarat di atas kompor bergelembung sendiri, mendesis seolah sedang dipakai. Padahal tidak ada gas, tidak ada api. Dari dalam wajan itu sesuatu bergerak pelan. Cairan hitam mendidih lalu menggumpal, membentuk rupa menyerupai wajah manusia, namun tanpa mata. Hanya lubang hitam menganga di tempat sepasang bola mata seharusnya berada. Dari wujud itu terdengar suara napas berat, serak, dan dalam, lalu seluruh lampu padam. Dalam kegelapan pekat, semua orang menjerit, alat komunikasi mati, kamera gagal merekam apapun. Yang terdengar hanya langkah-langkah tergesa di lantai basah. Disertai dancing logam yaitu. Beberapa menit kemudian, generator kembali hidup, cahaya lampu berkedip, dan ketika semuanya terlihat lagi, satu anggota tim telah hilang. Yang tersisa hanya helm pelindungnya, tergeletak di dekat pintu belakang. Masih meneteskan cairan hitam kental. Kombes Surono segera memerintahkan evakuasi total. Area dapur kembali dipagari, disterilkan penuh. Namun sebelum meninggalkan tempat, seseorang menyadari sesuatu yang janggal. Wajan berkarat di atas kompor telah lenyap. Kabar hilangnya anggota tim untuk kedua kalinya membuat pemerintah kota memanggil tim gabungan dari Jakarta terdiri dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan ahli antropologi forensik. Mereka datang membawa peralatan canggih, termasuk drone pendeteksi gas dan sensor panas bawah tanah. Hasil penelitian awal menunjukkan tanah di sekitar dapur mengandung senyawa lemak dan protein tinggi yang tidak ditemukan di lokasi lain. Lebih menyeramkan lagi, pada kedalaman 3 meter ditemukan struktur tulang membentuk pola melingkar, menyerupai posisi seseorang yang duduk bersila menghadap ke tengah. Di titik pusat pola itu, terdapat wadah logam kecil yang hangus sebagian. Di dalamnya ditemukan sisa bumbu gorengan dan abu kehitaman. Para ahli menduga tempat itu pernah digunakan untuk ritual kuno yang berkaitan dengan pengorbanan manusia. Catatan sejarah Jawa menunjukkan bahwa pada abad ke-18, daerah Kasihan, Bantul dahulu dikenal dengan sebutan Pawon Janji, tempat dilakukannya perjanjian dapur. Praktik hitam di mana seseorang menukar keberhasilan usahanya dengan jiwa manusia yang dimasak dan disajikan pada setiap bulan purnama. Segalanya mulai cocok.
Pemilik warung pecel lele Budarmi memang dikenal selalu ramai. Bahkan ketika warung lain sepi, banyak pelanggan mengaku makanannya terasa berbeda gurih, tidak amis, dan selalu membuat ketagihan. Tapi tak seorang pun tahu dari mana asal bahan-bahan itu sebenarnya. Sementara polisi menyiapkan laporan resmi, malam di Yogyakarta kembali dipenuhi keanehan. Di sekitar warung, aroma lele goreng kembali tercium tiap pukul 2 dini hari. Beberapa warga bersaksi melihat sosok perempuan bergaun lusuh berjalan perlahan di Jalan Parangtritis, membawa wajan di tangannya. Wajahnya tak terlihat rambut panjang menutupi seluruh muka. Pada waktu yang sama, sensor kamera di pos polisi terdekat merekam sesuatu. Dalam tayangan yang diperiksa keesokan harinya, tampak bayangan seseorang berdiri di dapur warung, membelakangi kamera. Ia tampak sedang mengaduk sesuatu di atas wajan, lalu perlahan menoleh, namun wajahnya hanya berupa lubang hitam kosong. Persis seperti yang pernah dilihat Rian malam itu. Ketika petugas mencoba memutar ulang rekaman, semua file terhapus otomatis. Menyisakan hanya satu kalimat di layar monitor, panasnya belum cukup. Dia belum kenyang. Setelah kejadian itu, seluruh area ditutup dengan tembok beton setinggi 2 meter. Pemerintah menyebutnya sebagai proyek penataan lingkungan untuk alasan keamanan. Tetapi warga tahu itu hanya dalih, karena setiap malam meski tembok sudah berdiri kokoh, mereka masih mencium aroma minyak panas dari balik dinding. Kadang, di antara rintik hujan, terdengar suara perempuan menawarkan sesuatu dengan nada lembut, namun tajam. Peselel masih hangat. Lalu senyap kembali, hanya gerimis yang terus jatuh di atas atap seng berkarat, menetes pelan-pelan seperti detak waktu yang tertahan. Malam itu, Yogyakarta diguyur hujan tipis. Warung pecel lele Budarmi sudah tak lagi beroperasi. Papan kayu yang dulu bertuliskan peselel sambal korek khas Jogja, kini tertutup garis polisi dan segel resmi. Bau amis khas lele goreng telah lenyap, berganti aroma formalin dan bahan kimia yang tersisa dari proses penyelidikan. Namun kisah tentang warung itu belum benar-benar padam. Di kampung sekitar Kasihan, warga masih memperbincangkannya setiap malam. Ada yang yakin Budarmi sengaja menambahkan bahan tertentu agar lauknya lebih awet. Ada pula yang percaya ada kekuatan gelap di balik semua itu. Dari hasil penyelidikan akhir, Dinas Kesehatan di IWI menyatakan bahan yang ditemukan dalam sambal dan minyak goreng warung tersebut mengandung zat pengawet tak layak konsumsi. Biasa dipakai untuk mengawetkan bangkai hewan. Polisi juga menemukan catatan kecil berisi daftar pemasok misterius dari luar kota. Namun nama-nama itu belum dipublikasikan karena masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu, Budarmi, yang kini ditahan di Mapolresta Yogyakarta, tetap bungkam. Setiap kali ditanya tentang asal bahan tersebut, ia hanya menunduk dan berbisik lirih. Aku tidak bermaksud mencelakai siapapun, aku hanya mengikuti resep lama dari seseorang. Penyidik belum bisa memastikan siapa yang dimaksud, karena Budarmi kerap menyebut sosok itu dengan panggilan samar Mbah dari pasar malam. Dari keterangan para pedagang sekitar, terungkap bahwa beberapa bulan terakhir, ada seorang pria tua yang sering datang ke warung setiap malam Jumat Kliwon. Ia selalu duduk di pojok warung, memesan pecel lele tanpa nasi, dan meninggalkan uang jauh lebih banyak dari harga makanan. Tak ada yang tahu siapa dia. Sejak warung itu ditutup, sosok tersebut tidak pernah terlihat lagi. Kabar ini membuat kampung semakin tidak tenang. Sebagian warga yakin penutupan warung itu bukan semata karena bahan berbahaya, melainkan karena ada sesuatu yang tak kasat mata ikut bermain. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar bunyi wajan beradu dan aroma sambal tercium dari arah warung. Meski tempat itu telah disegel, polisi akhirnya menurunkan tim tambahan untuk memastikan tak ada aktivitas di sekitar lokasi. Namun anehnya, setiap malam Jumat, lampu di dalam warung yang seharusnya mati
Tiba-tiba, tampak menyala redup dari balik tirai plastik yang robek. Ketika didekati, cahaya itu selalu padam sendiri. Hingga kini, kasus warung Pesele Budarmi masih menyisakan misteri. Pihak berwenang belum mengeluarkan pernyataan akhir, namun masyarakat diimbau tetap berhati-hati memilih tempat makan, memastikan kebersihan serta asal-usul bahan pangan yang digunakan. Warung kecil di pinggir jalan itu kini berdiri sunyi, menjadi saksi bisu dari sebuah kisah yang mengingatkan bahwa di balik aroma lezat dan sambal pedas, mungkin tersembunyi rahasia yang tak terbayangkan. Lampu jalan berkelap-kelip di depan warung yang tertutup itu. Dalam udara lembab, samar terdengar suara sendok beradu di atas piring, disertai bisikan lembut seorang perempuan peselel masih hangat. "Mas," lalu keheningan kembali turun, hanya gerimis yang terus jatuh pelan di atas atap seng berkarat. Kasus penemuan bahan berbahaya di warung pecel lele Budarmi, Yogyakarta, kini menjadi pengingat betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan pangan di tingkat masyarakat. Meski penyelidikan masih berlangsung, kisah ini telah mengguncang warga dan menimbulkan kewaspadaan luas bahwa mungkin ada rasa yang seharusnya tidak pernah dimasak.